first start. Air radiator udah, oli sudah, transmisi sudah terpasang semua. Nanti tinggal kita pasang-pasang bagian-bagian begini aja. Penting normal dulu. Oke, mudah-mudahan langsung lancar, tidak ada kendala. Bismillahirrahmanirrahim. Tes lagi. Apa? Oke. Aduh, nggak jelas. Kali ini benar. Lampu oli udah nggak nyala lagi. Sinalus. Jam 12. Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Dan Bejo. Di video kali ini masih part selanjutnya setelah ada part 1, 2 dan ini part ketiga, dan kali ini sampai selesai, sampai finish, sampai hidup, sampai gagal dan sampai normal lagi. Jadi di video kali ini dengan mobil Ayla 1000 silinder 1000 cc 3 silinder, yang penyebab awalnya adalah oli nggak naik. Oli nggak naik di RPM rendah, tapi kalau di gas ada. Cuman yang menjadi masalah, pemilik mobil ini pernah mengalami mati ketika di tol. Jadi kita lihat proses sambil saya ceritakan awal mulanya ya. Jadi udah mati di tol di kecepatan 70 km per jam waktu itu ceritanya, terus mati mendadak. Dan karena mobil ini untuk operasional buat kerja ya, jadi waktu itu masih dalam mengantarkan penumpang, jadi mau nggak mau pemilik mobil juga harus menghidupkan mobil lagi dan melanjutkan perjalanan, dan itu resiko, itu fatal sebenarnya. Kalau untuk yang kedepannya jika mengalami seperti itu dengan mobil yang tiba-tiba mati sendiri dan diikuti indikator lain, bisa indikator itu indikator air, temperatur, ataupun indikator oli. Jadi keduanya itu sama, biasanya mobil mengalami seperti itu ketika ada masalah overheat ataupun oli kurang lancar, biasanya mesin akan mati sendiri. Itu jangan dihidupkan lagi, karena kalau dihidupkan lagi pasti akan jadi masalah. Dan benar saja waktu itu, karena ini pemiliknya juga salah satu subscriber dari channel ini, langsung menghubungi lalu menceritakan. Dan karena juga posisi tempat tinggalnya jauh dari bengkel saya, dia berada di Jakarta, sedangkan saya di Tangerang, saya sarankan untuk di towing saja karena lampu oli udah sering banget menyala. Begitu sampai di bengkel langsung saya cek, dan selain lampu oli itu nyala, udah diiringi dengan suara yang sangat kasar. Suara kasar itu saya pikir awalnya cuman metal jalan aja awalnya, sama paling kotor gitu. Biasanya bisa disembuhkan dengan cara dibersihkan pompa oli, terus bak oli, dengan cara di flushing biasanya bisa sembuh. Setelah
bongkar semuanya. Sebenarnya oli nggak terlalu kotor seperti Calya dan Sigra untuk di Ayla kali ini, nggak terlalu kotor sebenarnya. Dari situ justru membuat saya berpikir bahwa penyakitnya bukan cuma kerah. Lalu saya buka lagi di cover timing, di situ ada pompa olinya, dan di situ ternyata sudah ada goresan-goresan sehingga harus diganti pompa oli yang baru. Dan untuk menghemat biaya, karena di toko-toko daerah saya itu rata-rata menjual dengan satu set cover timing, sedangkan cover timing di mobil ini katanya belum lama, jadi pernah diganti karena patah untuk tempat filter olinya. Waktu mengganti oli di SND itu patah lalu diganti, katanya sih udah 1 tahun yang lalu. Dan oke, kalau itu masih bagus, masih baru, berarti harus cari rumah pompa oli aja sama gearnya. Akhirnya dibelikan online karena untuk menghemat biaya juga, karena itu udah di luar prediksi ya. Awalnya cuman mau membersihkan, ternyata setelah dibuka itu ada metal udah kena, metal jalan kena, metal duduk kena, pompa oli juga kena. Itu ada di video part yang pertama untuk masalah-masalahnya. Oke, sambil lihat, ini adalah proses penaikan mesin. Dan setelah itu ya ini, setelah dinaikkan langsung nanti kita coba. Ternyata juga ada masalah lagi. Apa masalahnya? Tetap lanjut saksikan video ini sampai selesai. Oke, mesin Ayla 1003 silinder sudah naik. Kali ini mau first start. Air radiator udah, oli sudah, transmisi sudah terpasang semua. Nanti tinggal kita pasang-pasang bagian-bagian begini aja. Penting normal dulu. Oke, mudah-mudahan langsung lancar, tidak ada kendala. Bismillahirrahmanirrahim. Hah?
Samsung. Setelah tadi dicoba dinyalakan, ternyata nggak bisa juga nyala. Maksudnya nyala sih nyala, cuman lampu oli untuk di mobil ini lampu olinya nggak mau mati. Yang intinya oli dari bawah tidak mau memompa ke atas. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dibongkar lagi. Karena sampai bagian atasnya pun kering, nggak ada oli, lampu oli pun bahkan nggak menyala, bikin pusing juga. Akhirnya turun lagi untuk bak starter aja sama cover timing chain, dan alhasil gua harus memeriksa lagi, mulai dari filternya bersih, bisa dilihat sendiri bersih, gak ada ini ya, kotor-kotor kerak dikit lah. Bak oli juga bersih, dan pompa olinya juga bersih ya, cover pompa olinya bersih. Tuh, bersih, nggak ada. Bahkan tadi sampai buka di lubang filter oli, di sini pun nggak kebagian oli. Loh, pusing. Ternyata masalahnya tuh ada di sini. Saya beli pompa oli ini kan online di Tokopedia. Kalau perlu saya sebut atau saya tulis nanti nama tokonya, kalau sekiranya pada pengen tahu toko mana nih yang begini, ya kan. Dan ternyata setelah diteliti, itu yang berbeda adanya di sini. Ini yang bawaan baru di sini, ya kan. Ini bawaan pompa baru, sedangkan ini bawaan pompa lama. Kenapa pompa lama diganti? Karena di sini udah baret-baret, jadi udah nggak bagus. Ini udah baret, ini udah baret. Lalu kenapa diganti? Itu ke alasannya. Terus apa sekarang masalahnya? Di sini masalahnya, dia jual satu set begini, dia tulisnya original, walaupun made in Indonesia. Ternyata itu berbeda. Coba perhatikan bedanya. Ini juga saya baru ngecek, kemarin nggak saya cek karena percaya aja tulisannya original langsung pasang. Kita coba pasang sini. Oke lah. Plak. Kelihatan nggak ada yang janggal? Nih, di sini tidak tertutup rata. Jadi ketika si pompa ini memompa, alhasil loloslah dia dari sini, celah ini. Yang harusnya dia memompa dari bawah sini, mana sih? Dia kan pompanya begini. Ini kan begini. Berarti memompa dari bawah sini. Harusnya oli itu diambil dari sini, masuk. Setelah masuk ke sini, diputar sehingga bisa masuk ke lubang-lubang yang lain. Bisa harusnya sih ke sini, ke lubang yang ini. Pengen berpindah dan bisa keluar dari sini. Setelah keluar dari sini, barulah masuk ke blok. Ke blok yang di sini dan menyebar ke mesin. Nah, itu nggak bisa. Jangankan ke sini, ke filter olinya aja nggak bisa, nggak ada. Berarti emang bener-bener di sini ngelos karena ininya tipis banget. Sedangkan yang lamanya, aduh, ini harus jadi lembur. Yang lama setelah dipasang, ya, itu rata, sedikit lah, sedikit sekali, sedikit banget, itu rata, ya kan? Tuh, rata, dan dia jauh banget, barang baru yang nggak bisa dipakai. Aduh, hati-hati belanja online. Kalau sekiranya di bagian mesin, bagian yang berbahaya, mendingan jangan beli online. Karena seperti ini tuh jauh banget, kita pasangkan dengan yang manapun nggak bisa masuk.
Jadi gearnya ini percuma, nggak bisa pakai. Apa teman-teman mau tanggung jawab kalau udah begini? Oke, jadi itu jadi pelajaran aja. Buat saya sendiri juga kurang teliti berarti. Oke, jadi untuk start kali ini gagal, belum bisa menghidupkan karena masalah itu. Semoga setelah itu diperbaiki, diganti yang lama lagi, kita amplasin lagi, dihalusin lagi, bisa normal kembali dan bisa lanjutkan start yang kedua. Start ulang setelah tadi gagal. Ini sekarang jam 12 lewat, terpaksa melanjutkan pekerjaan. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak ada gagal. Kurang kenceng, Kos. Yo, kendor ora? Coba lagi. Mudah-mudahan aman lah. Wah, tes lagi. Apa? Oke. Aduh, nggak jelas. Kali ini bener, lampu oli udah nggak nyala lagi. Mesin halus. Udah nggak ada suara rektek. Man. Aduh. Apa ini? Itu. Jam 12 siang baru bener. Oh, air belum masuk. Oke, matiin dulu, kita isi air. Alhamdulillah. Aduh. Oke, air udah masuk. Kita coba start lagi. Berasa? Astagfirullah. Capek. Ya, lampu oli langsung hilang sebagaimana mestinya. Oke. Kita rayan dulu. Oke. Kali ini udah selesai. Mobil hidup halus. Pompa oli juga udah normal dan harus 2 kali kerja akibat dari pompa oli beli di online. Jadi sebenarnya hati-hati aja yang di online yang ditulisnya ori ternyata nggak bener-bener ori, bahkan sama aja enggak gitu. Apalagi ori harus turun gara-gara itu. Lalu ya ini udah bener, mesin juga halus. Oke, jadi kali ini Ryan dulu. Ini salah satu subscriber juga dari Jakarta Barat, bukan orang deket sebenarnya juga. Awalnya itu dikiranya sama dengan yang biasa saya kerjakan itu. Oli nggak naik biasanya gara-gara kotor. Setelah dibuka ternyata bukan cuman kotor tapi juga ada
pompa oli bermasalah dan sudah berakibat sampai ke metal jalan sih nggak seberapa sebenarnya, tapi metal duduk yang parah, suaranya udah gak karuan. Jadi konten saya yang membersihkan oli itu nggak murni sebetulnya untuk mengobati penyakit mobil yang olinya itu udah kotor. Karena saya pernah ada satu olinya kotor, dibersihkan, dapat seminggu, komplain katanya belum hilang, bahkan gak mau membayar melunasi. Dan kata saya mah kalau nggak hilang bisa di flashing ulang, atau bisa juga dengan dicek lagi bagian mana yang bermasalah, karena itu sebenarnya harus dicek lagi, nggak bisa langsung benar-benar sembuh gitu. Dan kalau mau benar-benar sembuh ya satu-satunya jalan adalah turun mesin, dibersihkan dengan total, baru mobil itu akan benar-benar fit kembali. Kalau cuma alternatif pembersihan ya sebenarnya bisa mengurangi. Kalau lagi mesinnya masih bagus, masih tertolong, ya sembuh dengan cara itu. Kalau misalkan udah parah kotorannya, ya nggak bakalan bisa sembuh dengan seketika, harus beberapa kali mungkin, atau bahkan turun mesin. Oke, jadi cukup begitu aja video kali ini. Untuk Ayla 1003 silinder sudah beres. Terima kasih sudah menonton video ini dari part 1, 2, dan 3. Itu ada semua penjelasannya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Den Bejo.